Baik, selamat pagi mahasiswa STIKI Indonesia, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan sharing tentang mata kuliah pengantar manajemen bisnis, yang mana subtopik pertemuan kita membahas tentang manajemen perusahaan. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya Anda sudah dijelaskan tentang apa itu manajemen dan apa itu bisnis. Nah, pada hari ini saya coba review kembali karena topik kali ini tentang manajemen perusahaan. Kalian masih ingat apa itu manajemen? Ya, manajemen secara umum kalau kita lihat aktivitasnya cukup banyak banget ya. Artinya di sini kita akan bicara seperti yang Anda lihat di slide, ada teamwork, visi misi, proses, communication, revenue, strategi, solution, goal, marketing, partner, dan sebagainya. Cukup banyak yang harus dikerjakan oleh manajemen, seperti itu. Ya, saya coba sharing. Mungkin kalian masih ingat, manajemen itu merupakan sebuah ilmu yang mana ilmu itu terus berkembang dan pastinya berguna dalam proses pembuatan keputusan. Manajemen sebagai seni, ya, Anda bisa baca di sana terdapat perencanaan, kepemimpinan, komunikasi yang menyangkut segala manusia. Lalu di sini ada juga sebagai profesi, di mana manajemen dikatakan profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip umum yang akhirnya itu berkaitan dengan pendidikan formal, dan juga dikaitkan para profesional itu mendapatkan status karena prestasi, bukan favorit. Nah, seperti itu. Secara umum kita dapat artikan manajemen itu merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang mana dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Nah, ini artinya apa? Di dalam kegiatan manajemen itu sendiri, pastinya ada tujuan yang ingin dicapai atau goal yang ingin diraih oleh suatu organisasi yang mana menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien. Anda bisa baca lagi slide. Jadi penggunaannya seharusnya harus efektif dan efisien. Nah, itu. Baik. Di sini saya coba share di slide tentang manajemen, mungkin dalam bahasa Inggris artinya memanage, mengelola. Jadi pertanyaannya adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, tujuan pengaturan, dan bagaimana mengatur. Nah, itu yang harus dipahami benar, bahwasanya di dalam manajemen itu kita mengelola. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang Anda harus jawab dalam konteks seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, manajemen itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan, yang mana di dalamnya ada menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, menkoordinasi tugas kewajiban sehingga efektif dan efisien. Dan secara umum bisa dikatakan juga manajemen ini merupakan ilmu dan seni melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, menjalankan fungsi manajemen yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan adalah tujuan ya. Jadi tujuan itu apa? Ya, itu pasti setiap organisasi pasti beda. Oleh sebab itulah di awal pembentukan organisasi tujuan itu harus ditetapkan sehingga langkah-langkah kita akan mudah menuju ke arah sana. Baik. Nah, manajemen, pelaku atau orangnya kita sebut manajer ya. Nah, itu aja. Jadi manajer adalah orang yang memiliki keahlian untuk menggerakkan orang lain melakukan pekerjaan tertentu untuk menghasilkan tujuan tertentu pula.
Tugas manajer adalah bekerja mulai orang. Mereka berpikir sistematis sebagai mediator, mengambil keputusan di dalam keputusan-keputusan yang sulit. Nah, itu dia. Jadi, Anda harus bedakan pengertian manajemen dan manajer, ya, supaya bisa dipahami bahwasanya manajer itu orang yang ditugaskan untuk atau memiliki keahlian tertentu menggerakkan orang lain sehingga dia mampu mewujudkan tujuannya di suatu saat nanti. Nah, seperti itu. Ya, saya sharing di sini ada tingkatan manajemen seperti piramida manajemen. Anda lihat paling atas adalah top manager, middle manager, first line manager, yang mana semuanya memiliki jabatan, tanggung jawab dan tugas wewenang yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat dari segitiga ini pastinya ya tugas mereka berbeda, ya, seperti itu. Nah, saya contohkan manajer puncak itu pastinya bertanggung jawab keseluruhan manajemen organisasi, contohnya direktur atau presidir atau kepala bagian dan sebagainya. Tergantung bentuk organisasinya ya. Lalu ada manajer menengah di mana tugasnya adalah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contohnya kepala seksi atau kepala bagian. Yang ketiga manajer bawah. Ya, ini tugasnya memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Ya, ini di lower ya. Jadi bagian bawah yang memang dia langsung kontak dengan staff-staffnya di bagian tertentu, misalnya di bagian produksi kah, bagian pemasaran, bagian keuangan atau operasional. Nah, itu yang harus dia kelola karena dia memiliki bawahan untuk menggerakkan. Baik, saya lanjutkan. Anda perlu bedakan juga fungsi manajemen. Di sini ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Nah, disinilah fungsi-fungsi ini dijalankan dari awal hingga akhir. Ibaratnya rencanakan dari awal dan evaluasi atau kontrollah kegiatan itu di akhir kegiatan atau kegiatan. Ya, di slide Anda bisa baca. Di dalam perencanaan ada tujuan kebijakan program yang akhirnya menghasilkan sebuah sistem prosedur. Kemudian lalu di pengorganisasian ada struktur, staffing, dan koordinasi yang akhirnya melahirkan sebuah bentuk organisasi. Lalu yang ketiga pelaksanaan. Nah, disinilah tugas manajemen memotivasi, memimpin, mengawasi. Apa yang diawasi, apa yang dimotivasi adalah orang. Lalu apa yang diawasi adalah kegiatan produksi. Dan akhirnya secara ringkas adanya kegiatan pengawasan. Pengawasan berkaitan dengan biaya, kualitas, kuantitas yang akhirnya itu akan menghasilkan suatu anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Nah, sekiranya itu skema proses manajemen yang perlu Anda bedakan. Fungsi manajemen itu apa? Ya, itu. Baik. Untuk menjadi seorang manajemen ataupun manajer dalam sebuah organisasi pastinya memiliki keterampilan manajerial, di mana keterampilan itu ada keterampilan konsepsional, kemanusiaan, administrasi, dan keterampilan teknik. Jadi semuanya itu pasti dimiliki oleh tingkatan-tingkatan atau level-level manajer yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Anda bisa lihat berupa grafik. Seandainya Anda sebagai lower management, pastinya kemampuan teknik yang lebih besar. Kemudian disusul administrasi yang disusul oleh kemampuan human atau kemanusiaan dan konsep. Kalau di middle itu hampir merata ya. Jadi merata antara teknik, admin, dan konsep, human dan konsep itu hampir sama. Nah, yang membedakan adalah top. Seandainya Anda sebagai top manager atau top manajemen, pastinya keterampilan teknik itu sedikit diperlukan, admin juga sedikit, human agak banyak, dan konsep yang paling banyak. Ya, sekali lagi, seandainya Anda sebagai top manajemen, Anda harus memiliki konsep. Karena Anda adalah orang yang ditugaskan untuk memikirkan organisasi ini ke depan. Mau kemana dan apa yang harus dijalankan oleh bawahan Anda selanjutnya. Ya, nah itu. Ya, jadi
Dari apa yang saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwasanya manajemen perusahaan adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi ingat, ketika Anda sudah masuk dalam jajaran manajemen, berarti Anda harus memikirkan bagaimana upaya-upaya mencapai tujuan itu dengan menggerakkan orang lain supaya efektif dan efisien. Ya, seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu untuk materi pengantar manajemen bisnis yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Top.